Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini Allah masih mempertemukan saya dengan kalian semuanya dalam pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran daring hari ini kita mulai, marilah anak-anak kita berdoa bersama dengan membaca ta'awudz basmalah dan suratul Fatihah serta doa belajar. Berdoa bersama dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran kemarin anak-anak masih ingatkah pelajaran yang terakhir? Iya, kemarin anak-anak belajar tentang pengertian hari kiamat, jenis, arti, dan contoh-contohnya. Kali ini anak-anak masih belajar tentang hari kiamat dan kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang proses kejadian hari kiamat beserta dalil dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya hari kiamat beserta huru-haranya. Anak-anakku, pada akhir zaman nanti, sebelum hari kiamat itu terjadi, seluruh kehidupan manusia sudah tidak lagi mengenal adanya Allah. Mereka sudah tidak lagi melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, dan melaksanakan amal kebaikan lainnya. Intinya, mereka hidup di dunia ini hanya untuk mengejar dunia saja, sampai akhirnya datanglah yang namanya kiamat yang sebenarnya. Bagaimanakah proses terjadinya kiamat itu? Silakan anak-anak simak dan perhatikan. Proses terjadinya kiamat. Hari kiamat adalah waktu yang dijadikan Allah sebagai masa untuk penyelesaian perhitungan serta pemberian balasan dan ganjaran bagi makhluk yang bernama manusia yang taat dan durhaka. Saat hari itu datang, sangkakala pun ditiup. Di dalam surat An-Naba ayat 18, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yang artinya adalah berkelompok-kelompok manusia mendatangi sumber suara itu, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.
Quran Surat An-Naba ayat 18. Jadi pada saat malaikat Israfil meniup sangkakala pertama kali, itu akan terdengar suara yang sangat menggelegar, sehingga manusia datang berkelompok-kelompok mendatangi suara itu. Yusuf Al-Qadrawi dalam tafsir Juz Amma menjelaskan, hari itu ketika malaikat Israfil yang diberi tugas oleh Allah untuk membawa sangkakala dan meniupnya, itulah tiupan kedua, karena berbicara tentang hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Sementara itu, tiupan pertama merupakan tiupan untuk makhluk hidup di dunia ini menuju kematian. Jadi pada saat terdengar tiupan pertama itu, karena huru haranya yang begitu dahsyat, sampai akhirnya manusia bingung, datang berkelompok mendatangi suara itu, dan terjadilah kiamat. Setelah itu ditiupkanlah oleh malaikat Israfil tiupan kedua, dan Allah menjelaskan tiupan kedua ini manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 68 Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya adalah, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiuplah sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari dalam kubur menunggu keputusan Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Anak-anakku, dalil yang berkenaan dengan datangnya hari kiamat atau hari akhir adalah dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah. Silakan anak-anak untuk menyimak, memperhatikan, serta menirukannya dengan baik-baik. Quran Surat Al-Qari'ah berikutnya. Itulah tadi dalil yang menjelaskan tentang gambaran datangnya hari kiamat di dalam surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah adalah surat yang ke-101. Surat ini terdiri atas 11 ayat. Surat Al-Qari'ah ini termasuk golongan surat Al-Makkiyah, di mana diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Quraisy. Arti surat Al-Qari'ah itu sendiri adalah menggebrak atau mengguncang. Kemudian
Kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. Adapun kandungan surat Al-Qari'ah adalah ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Dan pertanyaan apakah hari kiamat itu? Pertanyaan itu bukan berarti ketidaktahuan Allah SWT, melainkan untuk menarik perhatian siapa saja yang mendengarkannya. Ayat ke-4 sampai ke-5 menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Keadaan manusia sangat panik, ketakutan, dan kebingungan. Mereka berlarian tak tentu arah sehingga mereka digambarkan seperti aneh-aneh yang bertebaran. Di antara para musafir ada yang menjelaskan makna aneh-aneh adalah laron-laron, yaitu binatang yang terbang yang tak tentu arah. Ianya terbang, apakah ia akan selamat atau celaka? Ada yang memaknai aneh-aneh dengan binatang atau serangga kecil yang sering berterbangan mengelilingi lampu. Sedangkan gunung-gunung digambarkan seperti bulu yang berhamburan. Gunung adalah sesuatu yang bermateri berat dan bulu adalah sesuatu yang sangat ringan. Bisa dibayangkan anak-anak kedahsyatan kiamat pada saat itu, sehingga gunung diibaratkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan sehingga menjadikan manusia menjadi kebingungan. Ayat ke-6 sampai ke-9, adanya dua golongan manusia, yaitu golongan orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya lebih berat dan orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya ringan. Setelah hari kiamat, ada yang disebut dengan Yaumul Ba'as, yang artinya hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Ba'as berarti bangkit. Sedangkan Yaumul Mahsyar yaitu dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Setelah itu manusia menerima catatan amalnya selama di dunia. Dengan catatan amal itu manusia dihisab atau dihitung dan dimizan atau ditimbang semua amalnya. Hal tersebut dinamakan Yaumil Hisab. Setelah itu manusia mendapatkan reward dan punishment atas seluruh perbuatannya di dunia. Pada saat Yaumul Jaza, orang yang memiliki timbangan amal kebaikan yang banyak akan mendapatkan kehormatan, sedang dengan dimasukkannya ke dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Dan kebalikannya, orang yang memiliki timbangan amal kebaikannya sedikit akan dimasukkan Allah SWT ke dalam neraka hawiyah. Ayat 10 sampai 11 berisi tentang neraka hawiyah. Hawiyah artinya yang turun. Maka orang yang memiliki amal kebaikan yang sedikit akan dimasukkan Allah SWT ke dalam neraka hawiyah. Apakah dan bagaimanakah neraka hawiyah itu? Adalah api yang panas, yang bergejolak. Selanjutnya, dalil yang menjelaskan kedatangan hari kiamat yang kedua adalah surat Al-Zalzalah. Simak kembali anak-anak, perhatikan dan tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
1-2 menjelaskan gambaran hari kiamat, yaitu ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang belum pernah terjadi sama sekali sebelumnya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang dimaksud semuanya itu adalah seluruh isi bumi, baik yang berupa lahar dan pijar, baik tambang, timbunan harta, maupun bangkai, termasuk pula orang-orang yang telah dikubur di dalamnya. Kita lanjutkan. Pada ayat 3-6 diceritakan bahwa setiap orang yang menyaksikan akan mendapatkan sangat jauh berbeda dengan peristiwa-peristiwa serupa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan secara rasional mereka tidak akan dapat mengetahui apa penyebabnya, sehingga mereka bingung dan tercengang lalu berkata, apa gerangan yang terjadi pada bumi ini? Pada waktu itu terjadinya guncangan itu, bumi mengungkapkan segala yang telah terjadi padanya. Pemberitaan oleh bumi itu adalah rekonstruksi, yaitu semua perubahan dan kerusakan yang terjadi akan memberitahu orang yang bertanya dan menjelaskan keterangan yang ada padanya dan apa yang mereka lihat, bukan karena proses alamiah belaka, melainkan karena Allah SWT telah memerintahkan pada bumi untuk menjadi demikian. Pada hari terjadi gempa besar itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Ada di antara mereka yang putih mukanya, ada pula yang hitam, dan sebagainya. Dengan kata lain, mereka keluar dengan kelompok-kelompok yang terpisah-pisah. Setiap kelompok akan mengarah ke tempat masing-masing, surga atau neraka. Dengan kata lain, mereka keluar berbondong-bondong, lalu diperlihatkan kepada mereka balasan amal sesuai yang mereka lakukan di dunia berdasarkan kitab atau suhuf, catatan amal perbuatan manusia di dunia yang mereka terima setelah melewati hisab. Baiklah, kita lanjutkan ayat 7 dan 8 menjelaskan bahwa semua amal akan diperhitungkan, tidak akan hilang sekalipun sangat sedikit. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal. Begitu pula untuk amal buruk. Zarah adalah semut yang paling kecil. Ada juga yang mengatakan debu yang bertebangan yang terlihat pada sinar matahari yang memasuki kamar. Jadi benar bahwa seluruh manusia akan menerima balasan yang setimpal dengan apa yang pernah ia lakukan di dunia. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifatnya yang maha adil. Anak-anakku, silakan lihat, saksikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, akan datang sebuah masa bumi yang kita tempati dengan aman dan nyaman ini akan mengalami keguncangan dengan seguncang-guncangnya. Bagaimana hal itu terjadi? Pemirsa Khazanah,
Setelah matahari terbit dari barat, kemunculan api di Yaman yang menggiring manusia dan munculnya binatang yang bisa berbicara di akhir zaman, maka bumi dan alam semesta mulai memasuki detik-detik kehancurannya. Kiamat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera terjadi. Entah berselang berapa tahun atau bulan bahkan hari, semuanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar di seluruh alam semesta. Maka seluruh makhluk di dunia terkejut. Sangkakala telah ditiup malaikat. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Inilah tiupan pertama dari 3 tiupan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafkhatul faza atau tiupan mengagetkan yang menyebabkan kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk. Pada tiupan ini, seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan berguncang dengan sebenar-benar goncangan. Mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan dahsyatnya sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertubrukan. Bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahayanya. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya. Hal ini terjadi dengan tiba-tiba saat semua manusia sedang sibuk mengurus urusan dunia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Al-Quran Surah Yasin ayat 48 hingga 50. Tiupan sangkakala yang pertama ini panjang, seluruh makhluk ketakutan dan amat terperanjat. Dampaknya pun sangat dahsyat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan, mencampakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia juga lintang kukang seperti kupu-kupu bertebaran. Suara menggelegar yang menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala pertama ini? Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu kuat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukankah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan pada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Lalu di manakah ruh-ruh para syuhada yang masih hidup ini? Nabi SAW mengabarkan dalam sabdanya, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka, kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Hadis riwayat Muslim. Ruh-ruh mulia inilah yang tak akan terganggu dan terkena dampak dari tiupan sangkakala yang sangat dahsyat ini. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat peniup sangkakala akan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sur, terompet sangkakala sebanyak 3 kali tiupan bila kiamat telah tiba. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahkan sur atau terompet ditiup pada kali yang kedua. Pada tiupan kedua ini, maka terkejutlah dan matilah semua makhluk yang berada di langit, yaitu para malaikat dan manusia, serta semua makhluk di bumi, termasuk para nabi dan syahid. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah.
Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pada tiupan kedua, seluruh makhluk di langit maupun di bumi semua mati. Inilah yang disebut dengan tiupan soqah atau tiupan kematian. Namun pada tiupan kedua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menyisakan sejumlah makhluk yang tetap hidup. Sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka yang dibiarkan hidup itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan 4 malaikat pemikul Arsy. Mereka inilah yang disebut Al-Quran dengan kalimat, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa Arsy yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu." Dengan demikian matilah malaikat maut. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, "Akulah raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini?" Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keperkasaannya dan keesaannya, bahwa sifat sombong itu hanya miliknya. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, "Akulah raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri?" Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, "Akulah raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri?" Hadis riwayat Muslim. Kesombongan inilah sifat yang tidak boleh disandang oleh makhluknya, siapapun ia. Inilah yang ditegaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan aku lemparkan dia ke neraka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Keadaan alam semesta akan tetap seperti itu hingga waktu yang ditentukan untuk ditiupkan sangkakala ketiga, yaitu tiupan kebangkitan. Entah berapa lama jarak antara waktu tiupan kedua dan ketiga atau tiupan kematian dan kebangkitan. Namun Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi SAW, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Hadis riwayat Bukhari. Meski Nabi SAW menyebutkan angka 40 kepada Abu Hurairah, akan tetapi Nabi tidak menjelaskan apakah 40 hari, bulan, atau tahun. Apapun itu, baik hari, bulan, ataupun tahun, angka 40 yang disebutkan Nabi itu tentu waktu yang sangat lama sekali. Karena saat itu sudah memasuki waktu akhirat, yang durasinya 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sebelum pembelajaran pagi hari ini saya tutup, ada tugas yang harus anak-anak selesaikan. Yang pertama, carilah 10 surat dalam Al-Quran yang menggambarkan keadaan hari kiamat dengan huru-haranya. Yang kedua, hafalkan surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah beserta artinya. Untuk mempermudah dan mempercepat hafalan kalian, terapkan dalam setiap sholat fardu. Tugas ini baik untuk kelas 9A sampai 9I. Yang terakhir, jangan lupa setiap kali anak-anak mengikuti pembelajaran baik daring maupun luring untuk selalu absen. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan anak-anak untuk bertanya lewat WA, Japri secara langsung. Jangan lupa wajib
untuk like, subscribe, dan komen saya tunggu. Marilah anak-anak, pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu. Jangan lupa jaga sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan, dan selalu stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.